Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara, kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk terus bekerja dan mau melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pada pagi ini di dalam mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, puji Tuhan, sekali lagi kita boleh bersama di dalam mendengar renungan atau mempelajari firman Tuhan yang bertajuk dimampukan hidup saleh atau hidup benar. Bagaimana ini boleh berlaku dalam hidup kita? Firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Saudara, jika kita membaca firman Tuhan atau bacaan kita pagi ini di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sehingga 4, ini merupakan perkabaran yang dibawa oleh Rasul Petrus mengenai panggilan Tuhan kepada pembaca atau sahabat-sahabat seiman pada ketika itu. Di mana di sini dia menuliskan Tuhan memampukan manusia untuk hidup saleh atau benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana ini boleh terjadi? Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda, dia begitu kecewa karena belum boleh berhenti daripada kebiasaan merokok dan sifat marahnya. Namun semuanya mendadak berubah pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kelahiran baru dan pertobatan mengubah hidupnya secara drastik. Pengenalan akan Kristus ini membawanya pada keyakinan bahwa tubuhnya adalah milik Tuhan. Dia merasakan ada kemampuan baru untuk melepaskan diri daripada rokok dan perasaan marah kepada orang lain. Sekarang, mau ditawarkan rokok sebanyak apapun atau dibayar berapapun untuk marah, saya tidak mau melakukannya lagi. Itulah kata-kata pemuda itu. Saudara, kita kembali kepada bacaan firman Tuhan. Mengawali suratnya yang kedua, Rasul Petrus mengingatkan para pembacanya tentang kasih karunia dan damai sejahtera yang mereka terima oleh pengenalan akan Tuhan. Dalam ayat yang kedua, Petrus juga menyebutkan tentang anugerah untuk menjalani hidup atau kehidupan yang saleh dan berkenan kepada Tuhan. Anugerah ini memampukan kita untuk melawan kebiasaan atau kesenangan berbuat dosa, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Pemahaman akan kebenaran ini tidak hanya membentuk orang Kristen yang sehat, tetapi juga memampukan mereka menjalani hidup dalam kudrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Boleh baca dalam ayat yang keempat. Inilah sebuah kehidupan yang indah bila mana kita membiarkan Tuhan menguasai hidup kita. Apa aplikasinya, saudara? Jika Kristus tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita, perubahan hidup adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kuasa ilahi ini telah memampukan orang percaya dari generasi ke generasi untuk berubah dan menjalani hidup yang benar. Jadi pertanyaan untuk kita pribadi ialah, apakah Anda juga bersedia mengandalkan kuasa Tuhan itu untuk mengubah hidup kita masing-masing dan memampukan kita menjalani hidup yang benar atau hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita sekali lagi. Selagi kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita, selagi kita mengundang dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita,
menjalani kehidupan yang saleh atau benar bukanlah perkara yang mustahil. Pasti boleh. Inilah doa dan harapan kita. Dan mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena Dia memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik bersama dengan kami pagi ini mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan, sehingga kami mengerti dan biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.